A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah. Mari tidak bosan-bosannya kita panjatkan atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang jika kita hitung maka demi Allah kita tidak akan pernah mampu menghitungnya ya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini ya. Malam Jumat teman-teman. Malam Jumat saatnya kita membaca surat Al-Kahfi. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beribadah, terus mengingatnya, terus berzikir. Kita sibukkan diri kita, lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Kita sibukkan hati kita untuk merenungi nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Baik teman-teman, baru selesai ya, Alhamdulillah. Kak Eli Fitri, terima kasih ya sudah menunggu acara ini. Mudah-mudahan berkah selalu untuk teman-teman semuanya. Kita malam ini akan membahas satu tema yang sangat penting sekali. Seperti yang sudah tadi pagi saya janjikan ya. Kita akan membahas tentang sebuah topik yang sangat menarik teman-teman. Yaitu tentang kekuatan pikiran. Tentang kekuatan pikiran yang begitu luar biasa. Allah sudah memberikan anugerah yang begitu dahsyat kepada kita. Ya, seluruh anggota badan kita, terus kemudian termasuk pikiran kita ya. Pikiran kita begitu luar biasa, oleh karenanya kita akan belajar melatih diri kita untuk terus berpikir positif. Untuk berpikir yang baik-baik. Karena pikiran adalah doa. Bukan hanya kata-kata yang doa ya, tetapi pikiran kita itu adalah doa. Nah, sebelum kita membahas tentang kekuatan pikiran, insya Allah nanti kita terapi ruqyahnya, terapi Al-Quran, ruqyah syar'iyah, insya Allah jam 20 lebih berapa kira-kira? 20 lebih 20 ya. 20 lebih 20 atau lebih 30 menit. WIB. Siap Kak Eli Fitri di Kudus ya. Ini Kudus terkenal dengan jenangnya, iya nggak? Jenang Kudus atau yang lain, atau ada makanan yang lain. Kak Aan, waalaikumsalam. Kak Dahlia, Kak Yi, Kak Ririn, Kak Jihan, Kak Endah, Kak Yusmawati, Kak Wakini. Terima kasih teman-teman yang masih setia menyimak. Oke ya, jam 20.30 WIB. Saya sering susah fokus. Ya, sering susah fokus ini terkait apa nih? Jangan kayak ini ya. Kalau anak itu, kalau susah fokus kan ADHD ya. Jadi, attention deficit ya, hyperactivity disorder. Jadi, ini sebetulnya keluhan, ini anak nanti kita bahas di forum anak aja lah. Tapi, keluhan anak berkebutuhan khusus ADHD itu kalau tidak diselesaikan, itu bisa ke bawah sampai dewasa ternyata. Ya, bisa ke bawah sampai kita dewasa begitu. Nah, maka efeknya nanti ya memang sulit ya, sulit menerima pelajaran, sulit komunikasi, termasuk susah konsentrasi saat sholat begitu. Nah, maka insya Allah terapinya dengan Al-Quran. Termasuk barangkali ada teman-teman yang di sini punya anak berkebutuhan khusus, solusinya tetap dengan Al-Quran gitu. Walaupun nanti ada solusi-solusi lain sebagai pendamping ya, terapi lain sebagai pendamping insya Allah. Alhamdulillah, member Terapi Langit ini sudah jutaan ya teman-teman. Sudah jutaan dan banyak sekali yang sudah merasakan manfaatnya. Nah, sekarang giliran teman-teman nih
Giliran teman-teman yang merasakan manfaatnya, yang merasakan keajaiban dari terapi langit. Yang kita gunakan metodenya adalah dengan terapi Al-Quran. Terima kasih banyak teman-teman yang bergabung, Kak Sriani. Terima kasih, sehat juga buat teman-teman. Oh iya, betul, kuantum ruang kosong. Ya, kita tunggu 3 menit lagi. Oh, sudah 400 ya. Oke. Nge-lag, iyakah? Enggak nge-lag loh. Sebentar, saya cek dulu sinyalnya. Oke, sinyalnya sudah oke. Sebentar, saya cek dulu sinyalnya. Sinyalnya full. Lancar ya teman-teman ya? Kalau malam fokus menyimak, tapi kalau pagi banyak gangguan. Boleh, silakan teman-teman. Pilih salah satu ya. Kalau tidak sempat nyimak pagi, boleh nyimak malam. Kalau tidak sempat malam, boleh nyimak pagi. Terima kasih Kak Aurora, selamat datang. Mudah-mudahan betah ya di channel ini. Di tempat Kak Sia, gimana? Apakah lancar atau putus-putus? Kak I, doa biar suami dan anak menjadi yang soleh. Siap, ya, siap Kak I. Kalau mau mulai ngantuk, iya betul. Jinnya itu sudah mulai panik ya. Jadi teman-teman, yuk dilawan yuk. Seharusnya kalau sudah wudhu itu nggak ngantukan loh. Kalau sudah wudhu nggak ngantukan. Nggak konsen, siap. 1 menit lagi ya, saya bahas tentang kekuatan pikiran. Ini penting sekali. Dan saya bukan hanya sekedar teori ya, tetapi sudah saya buktikan. Kak Sia, kalau putus-putus, coba pindah channel satunya. Channel yang terapi langit. Ya, insya Allah nanti lebih lancar. Begitu. Kak Devanka, masih terkadang ini itu, nanti gimana, terus gimana, bagaimana? Oh, ini rumit sekali pertanyaannya. Terkadang ini itu, nanti gimana, terus gimana, dan bagaimana. Khawatir dengan masa depan ya. Khawatir dengan masa depan, mungkin resah dengan hari esok, mau seperti apa, bingung kan? Banyak di antara kita yang merasakan seperti itu. Nah, apapun permasalahan teman-teman, ini nih, oke, karena sudah hampir 900, aduh, mohon maaf goyang, senggol, ya. Karena sudah cukup banyak pesertanya, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Saya sudah memahami apa yang teman-teman rasakan. Meluluhkan hati suami, ya, meluluhkan hati suami biar bisa sayang, ya, tidak nakal di luar. Terus kemudian, oke, segera ya, yang belum ambil wudhu, silakan ambil wudhu nih. Mumpung belum mulai. Yuk, ini ilmu yang luar biasa teman-teman, membahas tentang kekuatan pikiran. Dan teman-teman bisa buktikan malam ini juga. Ya, bisa buktikan malam ini juga. Kalau terapi ruqyahnya nanti kalian jam 20.30. Oke ya. Oh, mau ditunggu dulu. Siap. Jangan ngantuk dulu ya. Ya, jangan ngantuk dulu. Kita pembahasannya super penting nih. Sangat-sangat menarik insya Allah. Apapun permasalahan teman-teman, ya kita selesaikan dengan kekuatan pikiran. Ini sering saya bahas, tetapi insya Allah malam ini agak detail. Ya, pembahasannya agak detail. Saya lagi batal. Oh, maksudnya sedang halangan. Iya, nggak apa-apa, tetap wudhu saja, Kak Indrawati. Siap, Kak Yusma. Apapun masalahnya, insya Allah malam ini saya share terapinya. Nama terapinya adalah terapi kuantum ruang kosong. Kak Sri, kalau buka live langsung gimana caranya? Caranya silakan follow dulu ya. Wah, ini Kak Rumah mau ke Makassar nih. Ya, sudah ada testimoni nih. Sudah 3 kali coba kekuatan pikiran, alhamdulillah kejadian. Oke, saya pin. Sudah siap mau dimulai atau nunggu yang lain? Banyak yang belum wudhu nih ternyata ya. Ayo wudhu dulu dong. Ya, wudhu dulu. Ya. Sejak ruqyah tidak pernah lagi bertengkar dengan istri. Alhamdulillah. Ya Allah, saya bahagia banget, luar biasa ketika teman-teman bisa merasakan manfaat dari terapi ini. Betul, yang sudah nakal supaya sadar, Kak Nena. Iya. Jam berapa mulai live? Kalau malam itu live-nya adalah jam 19.45. Kalau pagi itu jam 5.45 WIB. Oke, kita mulai ya. Ada yang mau ditunggu nggak ini? Ada yang sudah wudhu atau belum wudhu? Mau ditunggu nggak kira-kira? Banyak yang minta ditunggu wudhu. Harusnya teman-teman, ini biar ini ya, menghormati teman-teman yang tertib datang tepat waktu di awal waktu. Teman-teman begitu ikut live itu sudah dalam kondisi wudhu, itu ya. Itu lebih enak nanti. Begitu.
Kalau buang angin nggak apa-apa Kak Gria Amanah. Nanti tinggal wudhu lagi. Siap, wudhu dulu ya, wudhu dulu. Habis sholat tidak wudhu lagi nggak apa-apa. Ya Kak Wens, kan belum batal. Wudhu itu bisa batal kalau ya keluar angin, terus kemudian muntah, kemudian tertidur, ya, terus kemudian hilang akal, gitu, atau keluar Islam. Resah dengan keadaan sakit, anak masih kecil-kecil, takut terjadi apa-apa. Oke, nah ini ya, kita akan membahas ini. Penting sekali, luar biasa, tentang kekuatan pikiran. Ya, ayo teman-teman, share ya tayangan ini ke sahabat kita, ke saudara kita, ke tetangga kita, ke suami ya, ke istri. Silakan. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk berbagai macam permasalahan hidup. Jadi begini teman-teman. Sebaiknya wudhu ya Kak Kartini, sebaiknya wudhu. Karena kita akan terapi Al-Quran, yang afdol adalah berwudhu. Begitu. Dan hitung-hitung teman-teman belajar wudhu ya, belajar menjaga wudhu. Insya Allah kalau belajar menjaga wudhu, kalau sudah terbiasa, itu kalau kita nggak wudhu, itu ada semacam ada sensor. Kok nggak nyaman ya? Ini ada yang kurang nih. Nah itu sensor ketika teman-teman sudah berhasil membentuk sebuah kebiasaan. Saya ada sebuah quotes ya, sebelum saya sampaikan kekuatan pikiran, karena waktu kita masih cukup panjang nih, 30 menit lagi. Saya ada sebuah quotes ya. Saya jawab dulu ya, kalau bersentuhan sama istri batal nggak? Tergantung mau mazhab mana yang dipakai. Ya, kalau mazhab Imam Syafi'i yang rata-rata dianut ya umat Islam di Indonesia itu kalau menyentuh istri batal. Ya, kalau saya meyakini yang tidak batal. Karena Rasulullah pernah ya mencium istrinya, ya Aisyah ini ternyata beliau tidak berwudu lagi, begitu. Termasuk ketika sholat ya, kakinya menyentuh kaki istrinya, ternyata tetap melanjutkan sholat. Nah, silakan teman-teman, jangan saling menyalahkan, semua punya pendapat masing-masing ya. Yang menganggap batal silakan, yang tidak menganggap batal silakan, begitu. Nah, tadi mau bahas apa ya? Iya, kekuatan pikiran. Sebelum kekuatan pikiran, mau bahas apa tadi? Oke, saya fokus jawab dulu ya. Jualan sepi, banyak istighfar. Saya fokus jawab dulu nih ya, sebelum kita masuk ke pembahasan. Selalu jaga wudhu. Oh iya, jaga wudhu. Jadi begini, saya ada sebuah quotes menarik. Jadi begini teman-teman. Kak Haura terapi Al-Quran jam 20.30. Tapi simak dulu ya. Kita akan membahas sesuatu yang menarik luar biasa. Yang insya Allah akan mengubah hidup teman-teman ya 180 derajat lebih baik, lebih positif. Nanti pembahasannya sekitar 10 menit lagi. Saya sampaikan sebuah quote. Saya tahan dulu ya. Saya tahan dulu pertanyaannya. Mohon maaf belum saya jawab. Karena saya fokus mau membahas sesuatu yang sangat-sangat penting dan menarik. Oke, saya sudah paham pertanyaan teman-teman. Ya hanya seputar itu, seputar permasalahan hati, ya kecewa dengan suami, kemudian dikhianati, kemudian rizki seret, kemudian usaha omsetnya turun, kemudian warung kelihatan tutup, masalah dengan pasangan, dengan orang tua, dengan mertua, ya cari pekerjaan, kemudian sakit-sakitan, ya kan? Oke, jadi gini, quotes yang menarik silakan teman-teman catat ya, boleh catat di handphone. Boleh catat di pikiran, kalau bisa catat di sebuah catatan. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman, pentingnya kita ketika menyimak sebuah ilmu, ya, itu kita manfaatkan, kita fungsikan seluruh anggota tubuh kita. Mata untuk melihat, kemudian telinga untuk mendengar, kemudian tangan, ya, untuk mencatat. Sehingga ilmu yang kita dapatkan lebih terserap, ya, lebih masuk ke dalam diri kita. Quotes-nya begini teman-teman, pada awalnya, kita membentuk sebuah kebiasaan. Nanti tolong ada yang dibantu ya, tuliskan di kolom komentar. Pada awalnya kita membentuk sebuah kebiasaan, suatu saat kebiasaan tersebut yang akan membentuk kita. Yuk, dicatat. Boleh dibantu, silakan catat di kolom komentar. Pada awalnya kita membentuk sebuah kebiasaan, suatu saat kebiasaan itulah yang akan membentuk kita atau membentuk karakter kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagus banget nih teman-teman. Maksudnya begini, kalau kita belum terbiasa sholat, misalkan ya, ada di sini yang mungkin berat banget sholat,
berat banget melaksanakan kewajiban kepada Allah. Nah, maka ini awalnya kita paksa. Kita bentuk sebuah kebiasaan sholat, kita paksa. Yang harusnya 5 waktu, kita nggak pernah sholat sama sekali. Yuk jalankan, misalkan 1 waktu dulu. Ya, 1 waktu. Misalkan subuh, berat banget bangun. Ya udahlah, zuhur. Ya, jalankan zuhur dulu. Terus ditambah tuh. Ya, terima kasih Kak Elda. Ya, terima kasih. Saya pin ya. Saya pin nih. Terus kemudian, besok tambah lagi. Bukan hanya zuhur, tapi asar. Besoknya tambah lagi, bukan hanya asar, tapi kemudian maghrib, isya, dan seterusnya sampai kemudian dipaksakan, awalnya dipaksakan 5 waktu kita jalankan secara rutin tertib. Ya. Kemudian dipaksakan selama 21 hari. Ini penelitian dari luar ya. Seseorang yang kemudian membangun kebiasaan yang baik selama 21 hari, maka di hari ke-22 kebiasaan itu akan melekat di dalam dirinya. Nah, maka inilah yang kemudian menjadi dasar terapi langit kita. Nah, teman-teman yang belum bergabung di grup Terapi Langit, silakan isi formnya, gratis ya teman-teman. Oh, nggak gratis, bayar dengan doa. Saya lupa terus. Terapinya itu nggak gratis, termasuk teman-teman yang mengikuti terapi Al-Quran pada kesempatan malam hari ini jam 20.30, itu silakan bayar dengan doa. Yang baru saja bergabung ya, bayar dengan doa, tidak gratis. Doanya kepada siapa? Kepada seluruh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sini, yang menyimak. Kembali kepada quotes. Awalnya kita paksakan sebuah kebiasaan hingga akhirnya 5 waktu itu ya terbentuk, dipaksa, awalnya dipaksa. Setelah 21 hari, yakinlah di hari ke-22, teman-teman itu akan mendapatkan kayak memiliki sebuah sensor. Ya, sensornya apa? Sensornya ketika misalkan kok belum zuhuran ya, kok sibuk kerja, zuhurnya kok sholatnya belum saya kerjakan. Itu kayak nggak enak tuh. Kayak nggak enak di batin kita, di hati kita. Nah, saat itulah kebiasaan itu sudah membentuk diri kita, sudah membentuk karakter kita. Nah, maka teman-teman bisa menjadikan prinsip ini sebagai sebuah kebiasaan apapun, membentuk kebiasaan apapun. Misalkan membaca, begitu ya. Pada awalnya kita nggak suka baca, kita paksakan baca. Maka sampai 20 hari, di hari ke-22, itu sehari nggak baca, nggak enak. Khususnya baca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran. Paksakan sehari 1 ayat saja. Sehari 1 ayat. Nggak usah panjang-panjang. Nggak usah banyak-banyak. Terus besok tambah lagi 2 ayat. Besok tambah lagi. Lusa tambah lagi 3 ayat, 10 ayat. Hingga suatu saat sudah berjalan 21 hari. Di hari ke-22, teman-teman coba nggak usah baca Al-Quran. Pasti ada sensor di situ. Wah, kok ada yang kurang ya? Ada sesuatu yang nggak seret. Oh iya, belum baca Quran. Nah, saat itulah teman-teman, kebiasaan itu yang membentuk teman-teman. Ya, kembali kepada quotes, pada awalnya kita memaksakan membentuk sebuah kebiasaan, maka suatu saat kebiasaan itulah yang akan membentuk diri kita. Nah, betul ya, Kak Fitri sudah mengalami itu. Bolong sekali saja kalau sudah membiasakan tahajud, kalau sudah terbiasa, sekali saja bolong, nyesel banget loh, nyesel asli. Nah, saat itulah kebiasaan itu sudah membentuk karakter kita. Nah, inilah dasar dari Terapi Langit ya. Teman-teman yang belum bergabung di grup Terapi Langit, silakan. Grupnya berbayar ya. Bayarnya dengan doa. Doa agar kita semuanya masuk surga berjamaah. Oke, sekarang masuk ke pembahasan kekuatan pikiran. Ya, masuk ke pembahasan kekuatan pikiran. Kak Eli dari tadi sudah dimulai. Tapi ini saya kebetulan pas ingat ada ilmu yang luar biasa tentang kebiasaan. Gitu. Ya, jadi silakan dicatat teman-teman, jadi diamalkan ini ya. Kalau teman-teman mau membentuk kebiasaan apapun, itu awalnya memang harus dipaksakan. Paksakan selama 21 hari. 21 hari ini bukan sebuah angka keramat ya, tetapi memang angka yang berdasarkan penelitian valid. Ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 40, semua risetnya beda-beda, intinya lebih dari 20 hari. Makanya itu bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan teman-teman. Kita ditempa di situ ya. Ditempa untuk terbiasa puasa, untuk meninggalkan perkataan yang dusta, meninggalkan perbuatan yang buruk, meninggalkan perbuatan yang mengundang murkanya Allah. Tujuannya untuk apa? Makanya konsep Ramadan 30 hari ini luar biasa. Memang bulan pendidikan, bulan tarbiyah, membentuk diri kita untuk lebih taat. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ya kalian bertakwa kepada Allah. Nah, ini konsepnya ya. Konsepnya yang begitu luar biasa. Nah, sekarang kita bicara kekuatan pikiran. Selamat datang yang baru saja bergabung. Kita mulai terapinya jam
20 lebih 30. Siapkan air ya, siapkan air. Ini teman-teman yang sekarang sedang sakit, yang ada masalah rumah tangga, masalah cekcok dengan suaminya, kemudian cekcok dengan mertuanya, dengan orang tuanya, punya anak berkebutuhan khusus, menderita sakit tertentu, atau apapun masalah teman-teman terkait misalkan hutang, ya, punya amanah tanggungan yang harus dibayar. Yuk, yakinlah kekuatan Allah, yakinlah Allah masih sayang kepada kita dan akan terus menyayangi kita asalkan kita terus mendekat kepada Allah. Ya, termasuk jualan sepi ya, Kak Tianingsih. Ayo kita bergabung di Terapi Langit ya dengan mempraktekkan terapi Al-Qur'an jam 20.30. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa mengoptimalkan kekuatan pikiran kita? Kak Adisti, air diberikan suami tanpa sepengetahuannya. Boleh, silakan. Ya, air Al-Qur'an, air yang sudah dibacakan ayat Al-Qur'an ini adalah insya Allah penuh dengan keberkahan. Boleh 1 botol, silakan. 1 galon juga boleh. Ya, 1 ember juga boleh. 1 toren, ya, 1 tandon air itu juga boleh, silakan. Jadi begini, penampilan baru? Enggak, ini penampilan lama, Kak Winona. Terima kasih ya, sudah memperhatikan begitu detail. Sudah ngantuk, yuk dilawan. Kita mau bahas kekuatan pikiran nih. Jadi begini teman-teman, Allah itu sudah men-setting pikiran kita penuh dengan sebuah kelebihan, kekuatan. Ya, punya sebuah kekuatan, namanya kekuatan pikiran. Nah, makanya kemudian muncul hadis tadi pagi sudah saya sampaikan ya, saya ulang nggak apa-apa ya. Saya ulang nggak apa-apa. Jadi, ana inda dhoni abdi bi. Ini sering saya sampaikan berulang kali. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan. Ana inda dhoni abdi bi, kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ini kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Jadi, maka hati-hati dengan prasangka. Prasangka itu kan dari pikiran, teman-teman. Prasangka itu dari pikiran. Nah, makanya dasar hadis ini kemudian, ayo kita praktekkan. Bagaimana caranya kita mempraktekkan hadis ini, ya, untuk mengoptimalkan pikiran kita, untuk menarik sesuatu yang ingin kita wujudkan. Ini hati-hati teman-teman ya. Ini hati-hati betul dengan kekuatan pikiran nih. Ayo makanya kita latih ya. Kita latih pikirannya. Ya. Oh iya, sudah jam 21.30 ya, Kak User. Oke, sebentar lagi ya. Ini karena tanggung pembahasannya sangat penting sekali. Insya Allah nggak apa-apa. Nanti tidur jam 10 pun nanti akan fresh tidurnya. Gitu. Nah, ini ada penyampaian di sini. Tadi pagi sudah saya sampaikan sekilas, di sini lebih detail lagi. Ayo teman-teman kita berlatih. Berlatih bagaimana caranya agar kita selalu berpikir positif. Karena apa yang kita pikirkan, ya, ini akan bisa menjadi sebuah kenyataan. Kalau difikirkan terus-menerus, kemudian diingat terus-menerus, dan diucapkan terus-menerus. Nah, nanti kita masuk ke kuantum ruang kosong. Ya, masuknya ke kuantum ruang kosong nih. Sekarang bicara kekuatan pikiran dulu. Ada sebuah kisah, dan ini sudah dibuktikan, saya sudah membuktikan, dan member saya, ya, jamaah saya, itu banyak yang sudah membuktikan. Banyak banget. Dari mulai, ini, saya cerita yang sederhana dulu. Mobil. Ya, meraih target mobil. Boleh nggak punya mobil? Jangan teman-teman terpengaruh ya. Nah, ini bahayanya kalau kita salah mengartikan tausiah para ustadz. Nasihat para ustadz itu kan jangan hubud dunia. Ya, hubud dunia itu apa? Cinta dunia. Hati-hati dengan dunia. Hati-hati jangan sampai cinta dunia. Nah, kita salah paham. Ya, kita menganggapnya cinta dunia itu nggak boleh memiliki dunia. Kita menganggapnya cinta dunia itu, ya, di larangan cinta dunia nggak boleh kaya. Padahal Muslim itu harus kaya luar biasa, teman-teman. Sepakat ya, Muslim itu harus kaya luar biasa. Muslim itu harus kaya karena apa? Banyak ibadah yang ternyata membutuhkan uang. Banyak ibadah yang membutuhkan uang. Dari mulai umroh, apalagi haji ya. Umroh paling tidak berapa? 30 juta. Saya tahan dulu teman-teman ya pertanyaannya. Nanti insya Allah nanti akan saya balas semuanya. Dari mulai umroh, haji itu ya dari mulai 200-an juta sampai 400 juta. Terus kemudian membangun masjid, membangun pondok pesantren. Ya, ini semuanya full uang. Begitu. Tidak cukup dengan doa ya. Tidak cukup dengan doa. Jadi harus memang benar-benar Muslim itu harus kaya. Dan banyak para sahabat itu yang mereka kaya luar biasa. Nah, sekarang bicara mobil.
kita boleh memiliki mobil. Asalkan niatnya betul ya, bukan hanya sekedar gaya-gayaan, tapi bukan hanya sekedar untuk keren-kerenan, tapi diniatkan untuk misalkan ya, nanti ketika istri melahirkan ya diantar pakai mobil. Terus kemudian diniatkan untuk bisa mengangkut misalkan sembako untuk bisa dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, sekarang kita bicara teknisnya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan mobil? Saya sudah share ya. Dan ini banyak sekali tim kami, member kami, jamaah kami yang mereka sudah membuktikan. Caranya adalah dengan mempraktekkan kuantum ruang kosong. Kuantum ruang kosong itu nanti bisa dipraktekkan untuk dapat mobil, dapat rumah, dapat tanah, dapat sawah, umroh, haji, menyelesaikan masalah rumah tangga, sembuh dari penyakit, kemudian menyembuhkan anak yang berkebutuhan khusus, terapi anak kena narkoba, terapi kena LGBT, apapun permasalahannya pakai kuantum ruang kosong. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ini ilmu mahal yang biasanya ya teman-teman peserta seminar terapi langit saya membayar minimal paling tidak 1 juta. Dan di sini saya share kepada teman-teman, teman-teman cukup bayar dengan doa ya. Cukup bayar dengan doa. Siap ya? Yang siap bayar dengan doa, yuk komentar siap bayar dengan doa. Doa kepada siapa? Kepada kita semuanya. Agar kelak bisa berkumpul di surganya Allah. Bukan hanya berkumpul di live streaming ini ya. Kak Rais, alhamdulillah sudah diterima ya bukunya. Siap. Jadi begini, kuantum ruang kosong adalah menyiapkan wadah dulu. Prinsip kuantum ruang kosong itu adalah menyiapkan wadah dulu. Maka Allah yang akan mengisinya. Jadi begini teman-teman, segala sesuatu itu kalau dikosongkan, ya, ini nama istilah lainnya the power of vacuum, kekuatan sesuatu yang kosong. Ini penting ya teman-teman, yuk siapkan catatan sebaiknya. Kalau nggak dicatat di handphone nggak apa-apa. The power of a vacuum atau kekuatan kuantum ruang kosong itu begini, alam semesta. Jadi Allah itu sudah men-setting alam semesta ya. Alam semesta ini sudah bekerja atas izin Allah, yaitu selalu mengisi sesuatu yang kosong. Ya, sesuatu yang kosong pasti akan terisi. Entah apapun itu pasti terisi. Misalkan rumah kosong. Rumah kosong itu nggak mungkin kosong seterusnya. Biasanya akan terisi dengan makhluk halus, dengan jin. Atau terisi dengan sarang laba-laba, atau terisi dengan suatu yang binatang-binatang yang kotor menjijikan, tikus dan seterusnya. Ya, teman-teman letakkan meja ya, misalkan meja di pojokan ruangan tuh, meja di pojokan ruangan. Coba komitmen untuk membiarkan kosong, dibiarkan kosong saja. Pasti suatu saat akan terisi tuh. Teman-teman nggak tahan, gatel untuk ngisi dengan vas bunga, meletakkan kunci motor, meletakkan dompet, ya. Terus kemudian meletakkan apa lagi tuh? Hiasan-hiasan. Nah, itu kuantum ruang kosong. Oke, sekarang siap membuktikan ya. Siap membuktikan kekuatan kuantum ruang kosong. Yang siap praktek kekuatan kuantum ruang kosong, yuk tulis. Ya, siap praktek kuantum ruang kosong. Ini ajaib banget teman-teman. Benar-benar ajaib, serius. Saya sudah buktikan dan sudah dibuktikan oleh member terapi langit. Ya, bukan hanya 1-2, banyak ribuan yang sudah buktikan. Siap praktek. Oke, kalau siap praktek, teman-teman mau wujudkan untuk apa? Untuk umroh? Untuk sembuh dari penyakit? Atau damai masalah rumah tangga? Atau ingin beli rumah? Tulis ya. Silakan ditulis. Jangan ditulis dulu. Jangan ditulis. Target teman-teman jangan ditulis ya. Oke, yang sudah menulis nggak apa-apa. Yang sudah menulis nggak apa-apa. Jadi, nah rencananya ini, kalau ini insya Allah orang-orang positif semua ya. Insya Allah di sini orang positif semua. Tapi kalau teman-teman merencanakan, jangan sekali-kali menceritakan kepada orang lain. Kalau di sini nggak apa-apa. Insya Allah karena member kita sudah kita biasakan untuk melihat sesuatu dari sisi positif. Tapi kalau kita ceritakan ke orang di luaran sana, hati-hati ya. Kalau kita ceritakan rencana kita kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, hati-hati. Itu akan bisa menggagalkan rencana. Karena apa? Penyakit ain. Ya, teman-teman kalau mau berencana, jangan ceritakan kepada orang lain ya. Kalau di sini insya Allah nggak apa-apa, karena orangnya positif-positif. Baik, ingin jodoh, ingin haji, ingin dapat mobil, ingin dapat rumah. Yuk, saya mulai dari apa dulu nih?
Dari, buktikan ya, dari baju baru. Dari yang sederhana. Oh, dari ini dulu, sebentar. Oke lah, nggak apa-apa. Dari mendapatkan baju ya. Dari mendapatkan baju. Teman-teman, kalau ingin dapat baju baru, itu teman-teman kosongkan dulu lemarinya. Ya, nggak harus kosong banget ya. Dikurangilah. Sedekahkan. Ini prinsip sedekah juga. Baju-baju teman-teman yang sudah tidak dipakai, kekecilan, tapi masih layak pakai, silakan sumbangkan. Ya, yang misalkan baju-baju masih layak pakai, tapi kekecilan, atau mungkin karena faktor lain, ya, atau ingin teman-teman sedekahkan, tapi teman-teman masih suka ya, itu silakan sedekahkan. Lemari akan menjadi kosong, maka lihatlah, akan ada keajaiban di situ. Pengen punya mobil, ya, saya sudah praktekkan dan sudah dipraktekkan oleh member saya, sudah dipraktekkan oleh para jamaah saya, termasuk saudara-saudara saya, sudah praktekkan. Caranya begini, teman-teman. Siapkan wadah kosongnya. Siapkan wadah kosongnya dulu. Nanti kita bahas satu persatu ya. Mau rumah, mau mobil, mau anak yang program hamil nih, yang mau bayar hutang, terus mau apa lagi? Damai masalah rumah tangganya. Nah, sekarang kita masuk ke mobil. Bagaimana caranya bisa mendapatkan mobil? Jangan pakai logika dulu, teman-teman. Jangan pakai logika dulu, tapi siapkan dulu garasinya. Loh, garasi kan bangun dong, harus pakai biaya. Nggak harus bangun. Membuat garasi itu tidak harus bangunan yang dia bentuk bangunan permanen. Ini sudah dibuktikan kakak saya. Kakak saya share ya. Saya share teknik ini. Mas, kalau pengen mobil, ayo buat dulu garasinya. Akhirnya apa? Di rumahnya kan waktu itu sederhana ya. Masih, mohon maaf, semi permanen. Separuh bambu gitu. Terus akhirnya ditancap tiang, 4 tiang. 1, 2 depan, ya, terus kemudian belakang jadi 4 tiang. Terus kemudian ditutup pakai terpal, teman-teman. Tahu ya terpal ya? Yang biru anti air itu. Nah, itu dia niatkan untuk sebagai garasi. Dia siapkan betul tuh. Dia siapkan. Terus pagi-pagi, ya, pagi-pagi itu melakukan ritual rutin. Buka pintu, pura-puranya buka pintu garasi. Terus kemudian pura-puranya buka mobil, ya, pintu mobil. Pura-puranya manasin. Kalau orang lihat ini kayak orang gila. Iya betul, Kak Renan. Wah, ini kenal ya Kak Renan ya. Iya betul, ya. Pernah cerita mungkin ya, Mas Deva pernah cerita ya di seminarnya. Jadi ternyata betul, hanya waktu 3 bulan teman-teman. Hanya dalam waktu 3 bulan kebeli tuh mobil. Ya, bener-bener kebeli mobil. Masya Allah, subhanallah. Ngeri betul teman-teman. Tapi harus yakin seyakin-yakinnya. Itu ya. Terus cara lain, siapkan brosur mobil. Pernah begitu tuh kan, Kak Elda. Ya banyak testimoni, saya punya banyak testimoni. Nggak cuma 1, 2, banyak. Ratusan, bahkan ribuan. Ya. Siapkan, kumpulin brosur mobil. Mulai teman-teman pingin, kira-kira mobil apa tuh? Ya. Kira-kira, ya ini ada testimoni banyak banget nih, Kak Yani. Ya kan, seminarnya Mas Deva. Ya. Oke, Mas Deva itu kakak saya ya. Mas Deva kakak saya, sudah saya share ilmunya begitu luar biasa. Sebentar, saya share semua nanti. Ini menarik sekali. Dari kemudian cari teman-teman brosur mobil. Teman-teman harus mulai targetkan ya. Pingin mobil seperti apa? Harus detail. Detail. Misalkan apa tuh? Avanza atau mungkin yang lain ya. Saya nggak boleh nyebut merek ya di sini ya. Takut pelanggaran. Pokoknya mobil lah. Mobil sedan atau mungkin Jeep atau apa? SUV gitu ya. Atau yang lain. Atau city car. Nah, terus kemudian warnanya. Warnanya apa? Merah misalkan atau hitam, ya. Teman-teman gambarkan secara detail kemudian ditempel. Nah, itu buat garasinya dulu. Kalau orang lain yang nggak tahu ilmunya ini dikira gila, teman-teman. Kita itu dikira gila, betul deh. Tapi teman-teman harus tahan itu. Ya, santai aja, sudah. Mimpi itu gratis, teman-teman. Setuju ya? Bermimpi itu gratis. Dan Allah, kita kalau yakin dengan sebuah hadis, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Yakin nggak, teman-teman? Iya, Kak Arlin, saya memang adiknya. Saya adiknya Mas Deva, Kak Arlin. Ya, saya adiknya. Teman-teman harus yakin, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Yakin ya, Allah Maha Kaya. Kalau yakin Allah Maha Kaya, ya sudah. Jangan tanggung-tanggung minta kepada Allah. Ya, belum Kak Buksus. Sebentar lagi kita terapi Al-Quran ya. 3 menit lagi.
Terus beranikan test drive. Ayo teman-teman, beranikan test drive. Berani nggak kira-kira? Atau sebelum test drive kalau nggak bisa nyetir, belajar nyetir dulu. Ya, belajar nyetir dulu. Jangan kebalik teman-teman ya. Saya belajar nyetir kalau nanti punya mobil. Salah, keliru. Ya, keliru. Kalau gila beneran, insya Allah nggak mungkin. Ya, ini ilmu sudah saya share. Dan ilmu ini aslinya saya adakan seminar-seminar itu paling tidak bayar 1-2 juta. Ya, 1-2 juta nih. Tapi teman-teman di sini bayar pakai doa. Yo, belajar setir mobil dulu. Setir mobil berapa sih? Paling 200.000 ya. Ya, nah teman-teman nabung dulu loh. Kalau nggak punya uang 200.000, nabung dulu lah. Ya, nabung dulu. Kira-kira sampai terkumpul 200.000, yuk segera setir mobil. Loh nanti kalau punya mobil pajaknya gimana? Terus perawatannya mahal dong. Jangan mikir itu dulu. Kalau sudah punya mobil, otomatis punya duit dong. Ya. Kalau sudah punya mobil, otomatis nanti akan otomatis Allah berikan kelimpahan rezeki yang lain, gitu ya. Kumpulkan brosur mobil, terus kemudian siapkan garasi seadanya, ya. Pokoknya seadanya setelah ditancepin tiang apalah, bambu ditancepin, kemudian kasih atap terpal sederhana. Kemudian test drive, setelah bisa belajar mobil, test drive, datangi showroom. Harus berani datang ke showroom, walaupun bajunya cuma kaos oblong, sandal jepit, nggak apa-apa. Pede, teman-teman. Pede. Nah, ini tinggal persoalan mental sekarang. Yuk, tinggal persoalan mental. Mentalnya berani nggak? Nah, sekarang tinggal mentalnya kan nggak berani. Nah, berarti kalau di sini, teman-teman, ciri-ciri teman-teman akan pantas mendapatkan apa yang ingin teman-teman targetkan itu adalah ketika hati ini masih ada perasaan, dek, kok nggak pantas ya? Maka teman-teman belum pantas. Tolak ukurnya di hati nih. Tolak ukurnya di hati. Ayo, pantaskan diri. Harus mantep betul. Ya Allah, saya pantas mendapatkan rumah, ada kolam renang, ada mobil mewah. Untuk apa? Ya nanti untuk kajian, ya Allah. Mobilnya untuk saya antar, untuk ngantar sembako, ya Allah. Untuk ngantar ustadz, untuk belusuan ke pedesaan, untuk bagi-bagi sembako, untuk ngasih santunan anak yatim. Nah gitu ya, asik ya. Boleh. Iya, seperti menghalu. Tetapi ini pakai konsepnya adalah dasarnya ana inda dzoni abdi bi. Oke, itu satu ya tadi. Mobil. Sekarang yang program hamil. Program hamil itu siapkan baju anak, siapkan bedaknya, siapkan mainan bayi, siapkan minyak kayu putih khusus bayi, minyak telon, ya. Terus kemudian apa lagi tuh? Ya macam-macam. Pelajari ilmu parenting. Ini program hamil. Saya kebetulan mengelola ya program hamil. Komunitasnya namanya Komunitas Garis 2 dengan Doa. Alhamdulillah ribuan yang sudah berhasil hamil. Ya, sudah ribuan, bahkan tidak terhitung. Setiap hari ada testimoni dengan pola seperti itu. Siapkan nama anak, kemudian siapkan baju bayi, belajar ilmu parenting, belajar cara memandikan bayi, ya. Itu. Jadi kuantum ruang kosongnya itu menyiapkan wadahnya dulu. Oke, ingin umroh. Ingin umroh? Saya sudah bikin videonya ya, Kak Ira. Terapi Al-Qur'annya, oh iya sudah jam 20.30 ya. Izin 5 menit lagi ya. Izin 5 menit lagi, karena ini banyak yang penasaran nih dengan ilmu kuantum ruang kosong. Kalau ingin umroh, siapkan kain ihramnya, pelajari ritual-ritual umroh. Ini kuantum ruang kosong, menyiapkan diri kita, wadahnya. Terus kemudian dari mulai niat umroh, ya, terus kemudian paham tahallul, kemudian sa'i, tawaf, ya, ini kita harus paham semuanya. Cara pakai kain ihramnya paham. Intinya adalah ikut manasik haji. Ya, sudah beli ya. Terus kemudian tempelkan gambar Ka'bah. Rumah, sekarang rumah. Kumpulkan brosur. Kumpulkan brosur rumah. Perumahan-perumahan itu kumpulin brosurnya. Tanyakan. Oh ya, sudah ngantuk ya? Oke. Ini gimana teman-teman? Bersambung aja ya? Kita bersambung aja ya. Yang penting kan teman-teman sudah tahu kan? Bahwa kuantum ruang kosong itu siapkan wadahnya. Pengen bayar hutang. Pengen bayar hutang, siapkan tabungannya di rumah. Ya, tabungan, misalkan tabungan khusus melunasi amanah. Begitu tabungannya. Jadi jangan pakai logika. Walaupun hanya bisa, misalkan nabung 1.000 per hari, misalkan tanggungannya 100 juta, jangan pakai logika. Jangan pakai logika. Nanti Allah yang akan tunjukkan cara dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi Allah yang akan menunjukkan arah
yang tidak disangka-sangka. Ada saja rizki yang begitu luar biasa. Ini teman-teman jangan pakai logika. Seringkali ilmu Allah itu nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal ya. Akal kita yang nggak masuk, teman-teman. Akal kita yang nggak masuk. Karena apa? Ya begitu dahsyatnya ilmu Allah, akal kita nggak masuk, ya. Maka jangan pakai logika. Cara Allah itu ada saja kok. Saya sudah dapat testimoni tadi pagi ya. Jadi begitu nggak masuk akalnya, ya peserta terapi langit bertubi-tubi dapat rezeki. Itu banyak banget. Pengen punya rumah. Tadi ya sudah ya. Pengen punya rumah, kumpulkan brosurnya. Terus kemudian tanya-tanya harga rumah, survei. Mulai beranikan survei. Tanya harga rumah berapa, harga tanah berapa. Gitu. Ingin sembuh dari sakit. Kalau orang sehat, biasanya gimana? Kalau orang sehat. Kalau orang sehat itu kan sukanya jalan-jalan. Ya. Atau misalkan kalau orang sehat itu, ya teman-teman tergantung ya kebiasaan sendiri kira-kira kalau sehat ngapain aja, beraktivitas, olahraga. Nah maka itu, ya misalkan beli baju olahraga, seolah-olah kita sudah sehat. Terus kemudian targetkan mau jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ini boleh ya di dalam Islam, ya. Jadi kita berusaha mentadabburi alam semesta itu dengan jalan-jalan, begitu. Oke, siap, kita mulai ya. Ini bersambung teman-teman ya. Kita bersambung karena pembahasannya banyak sekali. Jadi ini nggak cukup sebenarnya kalau dibahas satu malam, ya. Insya Allah kita sambung besok pagi atau besok malam, gitu. Nah sekarang live di Kak Noviana, mudah-mudahan ya, karena ini nggak bisa live di dua tempat, gitu. Oke, mari kita mulai ya. Mari kita mulai. Nah, apapun masalah teman-teman, insya Allah nanti terapinya, solusinya adalah dengan Al-Quran. Yuk, siapkan air, kita mulai. Yuk, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan letakkan handphonenya, keraskan ya, suara handphonenya silakan dikeraskan. Terus kemudian, termasuk ya, yang ingin jodoh, yang sedang sakit, keluarganya atau dirinya sendiri. Yuk, kita doa, mudah-mudahan dengan perantara, niatkan sekarang, kumpulkannya dalam hati, yakin, seyakin-yakinnya, ya teman-teman, tidak harus diucapkan, pokoknya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa ayat yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini, atas izin Allah, akan bisa menyelesaikan semua permasalahan kita. Dari mulai jodoh, konflik dengan rumah tangga, konflik dengan suami, atau sakit-sakitan, atau masalah rezeki. Yuk, yakini, seyakin-yakinnya, bismillah. Mari kita berdoa. Posisi tangan seperti ini, kemudian air minum di depan kita, handphonenya letakkan ya, dan keraskan volumenya. Mari kita baca bersama, ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Fattah, ya Razaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Azim, ya Jabbar, ya Nur, ya Qawi, ya Matin, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan malam ini ya Allah, izinkan saya memohon pertolongan-Mu ya Allah. Izinkan saya memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Jika selama ini saya durhaka kepadamu ya Allah, jarang melaksanakan perintah-Mu dan justru melakukan apa yang Engkau larang, ampuni saya ya Allah, ampuni saya. Jika saya selama ini durhaka kepada orang tua saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, jika selama ini saya zalim kepada orang-orang di sekitar saya, ampuni ya Allah. Ya Allah,
jika selama hidupnya leluhur kami pernah berbuat kesyirikan, maka saya berlepas diri ya Allah. Saya mengikrarkan diri. Saya berlepas diri dari gangguan jin nasab atau gangguan jin khodam. Ya Allah, jika saya atau keluarga saya terkena gangguan jin, baik itu jin khodam atau jin nasab, keluarkan ya Allah dari badan saya. Jika mereka ada di rumah saya, keluarkan ya Allah. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan ayat-ayat yang saya baca ini ya Allah sebagai ayat yang membakar mereka, sebagai ayat yang menghancurkan mereka. Ya Allah, jika kami terkena penyakit ain, ya Allah hancurkan ya Allah penyakit tersebut dengan ayat-ayat-Mu. Jika kami terkena serangan sihir ya Allah, baik sihir perusak rumah tangga, atau sihir penutup rizki, atau sihir yang lain, ya Allah dengan ayat-ayat-Mu kembalikan sihir tersebut kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke samping kanan kita. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke depan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke sebelah kiri ya. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke bawah, ke lantai ya. Kemudian silakan ditempelkan di dada dan perut ya. Yuk tempelkan dada dan perut, diputar ya teman-teman, diusap. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita, ya, ke dada kita. Yuk tarik ke atas teman-teman sambil baca Bismillah, 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 Bismillah. Berhenti di dada dulu, tahan, ya. Kita ucapkan, ya, kepada jin barangkali ada di dalam tubuh kita. Kita memang tidak bisa melihat, tetapi mereka bisa mendengar kata-kata kita. Barangkali ada jin di dalam diri kita. Ya, ayo kita ucapkan. Wahai jin terkutuk, agak keras ya teman-teman. Wahai jin terlaknat, jika kamu ada di dalam badanku, silahkan kamu keluar. Aku tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Demi Allah, aku tidak ridho kamu dalam tubuhku. Demi Allah, aku tidak ridho kamu sebagai sahabatku. Tiupkan. Ya, kemudian tarik ke atas sampai di tenggorokan. Ya, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar sambil dibatuk-batukan. Keluar wahai musuh Allah. Kemudian buang ke depan. Ya. Yuk tepuk-tepuk bagian perutnya. Ya, tepuk-tepuk. Bacakan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke perut. Yang mual silakan langsung dimuntahkan. Ya, yang sedang halangan boleh tetap ikut. Yuk angkat ke atas teman-teman, angkat ke atas. Angkat ke atas dengan kedua tangan sampai di dada, hentikan dulu. Yuk teman-teman, yang punya dendam, ada di sini yang punya rasa benci, yang benci dengan seseorang, yang dendam dengan seseorang, yang sakit hati dengan seseorang. Yuk maafkan mereka ya. Yuk dipaksakan teman-teman. Ikuti ucapan saya, paksakan ya, walaupun berat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai diriku, aku sabar, aku bahagia. Aku sabar, aku bahagia. Malam ini ku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Ku maafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku. Ya Allah, berilah kebahagiaan, rizki yang melimpah kepada mereka yang telah zalim kepadaku. Paksakan teman-teman. Wahai jin terkutuk, jangan bisikan sesuatu yang membuatku dendam kepada orang lain. Silakan kamu keluar, wahai jin musuh Allah. Tiupkan. Intinya begitu ya, kata-katanya tidak harus sama. Yuk tarik ke atas. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar sampai di tenggorokan. Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian seperti gerakan mencabut, kemudian buang batuk-batukan. Yuk ulangi lagi. Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kemudian tempelkan di sini, kedua leher kanan kiri. Kemudian usap. Kalau sendawa silakan keluarkan ya. Sendawa keluarkan terus kemudian buang ke depan. Yuk lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Agak keras ya. Tempelkan di pinggang belakang teman-teman. Tempelkan di pinggang belakang. Yuk tempelkan. Mungkin badan terasa panas, merinding, mual, silakan langsung dimuntahkan saja, diusap. Ya, jangan sekedar ditempel tapi diusap sambil ucapkan keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Yang merinding ya, yang merasakan reaksi aneh jangan takut ya. Yang muntah jangan takut. Ya, silakan keluarkan. Kalau yang belum ada reaksi, ulangi lagi. Ya, cukup Bismillah Allahu Akbar sekarang ya. Bismillahi Allahu Akbar tiupkan. Kemudian la haula wala quwwata illa billah tiupkan.
Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Ya, silakan, nggak apa-apa. Apapun reaksinya, ikuti saja. Kemudian tempelkan di lutut, teman-teman. Tempelkan di lutut. Yuk, yang sendawa, keluarkan ya. Tempelkan di lutut, kemudian dipijit-pijit. Yang belum ada reaksi, ya, ucapkan lagi Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Kemudian la haula wala quwwata illa billah. Terus kemudian silakan ditempelkan ya. Yang ada acara silakan boleh diminum airnya, tapi yang masih bisa nyimak ya, tetap nyimak, airnya jangan diminum dulu. Tempelkan di pundak belakang sini ya. Kalau nyampe pundak belakang sini, teman-teman. Kalau tangannya nyampe, tepuk-tepuk nih pundak belakang. Kanan kiri. Terus lagi, teman-teman, Bismillahi Allahu Akbar, tiupkan. Letakkan di bawah ketiak ya. Tepuk-tepuk. Silakan tepuk-tepuk. Kemudian lagi Bismillah Allahu Akbar. Kanan kiri ya, kanan kiri tepuk-tepuk. Oke, teman-teman, silakan teman-teman boleh tekan-tekan bagian manapun dari dalam tubuh. Kalau misalkan di daerah sini ya, di ulu hati ditekan-tekan Bismillah Allahu Akbar. Ternyata teman-teman merinding, mual, bahkan muntah, berarti di situ kemungkinan titik bersembunyinya jin ya, karena jin itu masuk di aliran darah. Cukup ditekan sederhana, ucapkan Bismillah Allahu Akbar, tiupkan ya. Nanti insya Allah kalau jinnya memang di situ, itu dia akan bereaksi, teman-teman akan bereaksi. Baik teman-teman, silakan ya, silakan teman-teman yang merasakan sakit di daerah tertentu, penyakit di daerah tertentu, yang kepalanya pusing pegang ubun-ubun ya, pegang ubun-ubunnya. Yang sedang sakit jantung pegang darah jantung ya sebelah kiri. Kemudian yang sakit ya, yang sakit lambung silakan ulu hatinya dipegang. Yang sakit di bagian perut, yang kena kista, miom, kanker, oke, yang belum muntah ya. Dengarkan ayat-ayat saya. Silakan pegang di bagian yang terasa sakit. Jempol kaki sakit ya. Terus kemudian apapun di daerahnya silakan ya, silakan. Kalau darah tinggi cukup di sini ya. Di jantung silakan. Siapkan ya, silakan teman-teman dengarkan. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan ya Allah pada kesempatan malam ini saya membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah. Izinkan kami membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikanlah ayat-ayat yang saya baca sebagai ayat yang panas dan membakar jin kafir dan jin munafik yang ada di dalam tubuh saudaraku. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang kami baca ini ya Allah sebagai ayat yang membakar jin yang ada di dalam tubuh saudaraku, yang mereka bersembunyi di organ tubuh saudaraku, yang mereka ada di dalam aliran darah saudaraku, yang mereka bersembunyi di lubang-lubang rumah saudaraku yang sedang menonton tayangan ini. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, dengarkan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Kalian tidak akan sanggup menahan panasnya ayat-ayat Allah. Wahai jin terkutuk yang tinggal di mulut saudaraku, yang tinggal di tenggorokan, di leher, kemudian di dada, di jantung, di ginjal, di lambung, di organ-organ tubuh lainnya, silakan kalian keluar. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wahai jin musuh Allah, ukhruj ya adu Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bila'natillah. Kalian yang bersembunyi di dalam tubuh saudaraku, silakan kalian keluar. Aku melaknat kalian dengan laknat Allah. Al'anuka bila'natillah, fakhruj minha fa innaka rajim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Teman-teman, lihat telapak tangan saya. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Yuk pegang dadanya, silakan. Bismillah, Allah Akbar, tiupkan. Ya, usap, tarik ke atas, cabut seperti gerakan mencabut. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillah. Sebentar lagi ya teman-teman ya, ditahan, tahan ngantuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Yuk, yang kerasa kecekek, yang kerasa ada sesuatu yang menggenjal di tenggorokan, pegang ya, Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Kemudian tempelkan di tenggorokan nih. Usap, tarik keluar. Bismillahi, Allahu Akbar, seperti gerakan mencabut. Demikian juga teman-teman yang merasakan reaksi aneh di bagian tubuh yang lain, ya. Yang pusing ya, silakan Bismillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tiupkan. Tempelkan di ubun-ubun, diusap ya, seperti gerakan mencabut. Bismillahi, Allahu Akbar, kemudian tarik ke atas, seperti itu. Ya, sakit perut. Bismillah, Allahu Akbar, ya, tiupkan. La haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tiupkan dengan tangan kanan ya. Kemudian tempelkan di perut. Yuk, tarik, Bismillah, Allahu Akbar, tarik. Allahu Akbar, keluarkan. Keluar, wahai musuh Allah. Terus komunikasi. Teman-teman bisa ya ngomong kepada jinnya, silakan jin terkutuk, kamu keluar. Saya nggak butuh kamu. Silakan kamu keluar. Terus ucapkan seperti itu. Yuk, yang muntah terus. Teman-teman yang merasakan reaksi ini biasanya punya masalah hati nih. Yang reaksi ini biasanya pasti punya masalah hati. Mungkin merasa tersakiti, ya, sakit hati, dendam, teman-teman, ya. Kalau yang nggak kuat silakan boleh diminum, ya. Yang nggak kuat silakan boleh diminum. Ini doanya sebentar lagi. Ayo teman-teman yang punya rasa sakit hati, dendam, ikhlaskan, ya. Ikhlaskan, maafkan. Saya tambah sedikit lagi ya. Wahai jin terkutuk, jangan bandel ya. Saya tidak bisa melihat kalian, tapi yakinlah Allah melihat kalian. Demi Allah, Allah melihat kalian.
laknatku atas kalian wahai jin musuh Allah. Al'anuka bil'anatillah. Ukhruj ya adu Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Yang tidak merasakan apapun ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, teman-teman memang tidak ada gangguan. Kemungkinan yang kedua, teman-teman butuh rutin mengikuti terapi Al-Quran. Silakan ikuti rutin ya, karena ada yang ikut sebulan, ini baru merasakan reaksi. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli anin namah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Silakan teman-teman lihat telunjuk jari saya. Fokus lihat telunjuk jari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Wahai jin terlaknat, silakan dengarkan ini, dengarkan azan ini. Wahai jin terlaknat, silakan kamu keluar sebelum azan ini akan membakar kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa anta syafi. La shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya, kalau hafal ayat tetap silakan dibaca. Teman-teman tetap ikut baca enggak apa-apa. Setelah dengar azan kaki terasa apa ini, Kak?
Oke, teman-teman, silakan boleh diminum ya. Iya, jendela ini, pintu jendela dibuka biar gangguan sihir dan jinnya itu bisa keluar. Karena kalau tertutup mereka nggak bisa tembus pintu. Ya, mereka bisa keluar kalau pintu jendelanya dibuka. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Yuk, benjolannya yang nyut-nyut berarti ini kemungkinan ada gangguan jin di situ ya. Pegang benjolannya Kak Devanka. Pegang benjolannya. Ya, pegang benjolannya. Insyaallah tidak lama lagi ya. Kempes tuh. Insyaallah tidak lama lagi penyakit yang ada di dalam tubuh teman-teman Allah hancurkan dengan melalui perantara ayat-ayat Allah. Teman-teman yang punya keluhan berat, rutin ya. Rutin, ikut terapi live ruqyah. Kak Zirindu, silakan boleh ke Jogja, Kak. Yang ingin dibantu terapi ruqyah secara langsung, boleh ke Jogja, teman-teman. Ya, bayarnya pakai doa. Nggak perlu ngasih amplop ya. Bayarnya pakai doa. Silakan bisa datang ke Jogja, gantian. Jadwalkan, ya. Jadwalkan melalui admin, begitu. Jogjanya daerah Bantul, Jalan Imogiri Barat. Ya, lewat online cukup nyimak di sini. Teman-teman yang jauh, ya, yang jauh tetap nyimak di sini saja. Insya Allah nanti bisa tuntas. Ayat Al-Quran itu tidak terbatas waktu dan tempat. Ya, insya Allah bisa tembus ke seluruh dunia. Itulah keajaiban Al-Quran. Jalan Imogiri Barat, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Ya, online-nya setiap hari. Kita pagi malam online terus. Pagi malam online terus. Kalau malam ini 19.45 WIB. Kemudian kalau pagi jam 5.45 WIB. Begitu ya, teman-teman. Yo, diminum teman-teman, diminum airnya. Jadi gini teman-teman, sepertiga diminum, sepertiga untuk mandi atau untuk membasuh ya. Ya, membasuh wajah, basuh kepala atau dicampurkan ke bak mandi. Dan sebagian ini dicipratkan di rumah, silakan. Ya, dicipratkan di rumah. Teman-teman yang nggak bisa muntah, wajib terus ikut. Ya. Masih banyak yang reaksi ya. Oke, saya tambah sedikit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar. Kalian keluar, silakan dari badan saudaraku. Silakan teman-teman perintahkan juga ya. Wahai jin terlaknat, silakan keluar, silakan keluar. Saya nggak butuh kamu. Ya, wahai musuh Allah, silakan keluar. Teman-teman pegang yang bagian sakit, ya, silakan dipegang. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadzakkarun. Toko yang jadi tiba-tiba sepi, banyak istighfar Kak Aurora. Banyakin istighfar, nanti rame, luar biasa. Banyak istighfar. Ya, sebanyak mungkin. Nggak apa-apa Kak Iin, ya. Muntah-muntah nggak apa-apa. Muntah itu bagian dari reaksi kemungkinan adanya gangguan jin. Ya. Ruqyah khusus bayar nggak? Nah, ini bareng-bareng saja Kak. Bareng-bareng. Kalau mau langsung ke Jogja, silakan. Ya, bayarnya pakai doa. Bayar pakai doa. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'.
La ilaha illa huwal azizul hakim. Keardian saya di Geria Ngoto Asri. Ya, Geria Ngoto Asri komplek Mahatafid Darul Firdaus, ya. Mahatafid Darul Firdaus. Itu area kantor kami di dekat kompleks itu. Pondok pesantren ini ya, Tafid Quran Darul Firdaus. Di Geria Ngoto Asri. Seperti itu. Baik, teman-teman. Silakan diminum ya, sudah lebih enteng. Kalau yang masih ada ganjalan, ya, kalau masih ada ganjalan, yuk japri yuk, DM, silakan DM, ya. Kalau ingin dituntaskan, yuk teman-teman masuk ke dalam grupnya, grup Terapi Langit. Silakan teman-teman isi nama dan nomor handphone, nanti akan dihubungi oleh admin. Teman-teman nanti akan bisa masuk ke dalam grupnya bayar pakai doa. Ya, Kak Arni, mungkin ada suatu ganjalan di dalam diri, ya. Ada ganjalan, ada ya, yang ingin alamatnya silakan DM, ya. Yang ingin alamat saya mau silaturahim, mau diruqyah secara langsung, silakan bisa DM. Ya, nanti janjian ya, akan dijadwalkan sama admin. Baik, teman-teman. Oh, pondok di pesantren. Nanti saya hubungi mudirnya dulu ya. Saya hubungi pengurusnya dulu. Nanti coba saya cek masih ada kuotanya nggak kira-kira. Oh, Darul Firdaus Sleman. Iya, saya dulu ngajar tahsin di situ. Di Darul Firdaus Sewon, Bantul. Gitu. Oh, Sleman. Iya, sudah banyak cabangnya. Kalau saya ngelolanya di Mahat Terapi Langit, teman-teman. Saya dulu ngajar di Darul Firdaus, terus kemudian saya sekarang ngelola Mahat Terapi Langit. Dan ini sebetulnya program pondok ya, teman-teman ya. Jadi kami mengelola pondok pesantren, saya izin menyampaikan program ya teman-teman ya. Izin menyampaikan program. Jadi ini program dari pondok pesantren yang kami kelola. Pondok pesantren Terapi Langit, santrinya itu, ya termasuk ngantuk ya, Kak Sutris. Termasuk ngantuk, sendawa, kemudian muntah-muntah, itu merupakan pertanda adanya gangguan sihir, gangguan jin di dalam diri teman-teman. Ya. Kalau ruqyah satu kali, tergantung keluhan. Ya. Sebaiknya rutin. Jadi programnya gini teman-teman. Jadi santri kami itu para santri itu bisa belajar Quran, menghafalkan Al-Quran gratis. Kemudian kita biayai ya untuk makan minumnya. Terus kemudian kita belikan kitab-kitabnya, ustadznya kita bayarin, gedungnya sedang kita bangunkan. Nah, kita tidak mau ya minta-minta sumbangan. Ya, kita anti dengan minta sumbangan, ngemis-ngemis gitu. Nah, oleh karena itu santri kemudian kita didik untuk bisa mandiri berwirausaha. DM ya teman-teman, yang mau konsultasi dengan saya silakan DM, klik profile, terus kemudian kirim pesan. Nah, kita membangun sebuah kewirausahaan untuk para santri. Nah, terus kemudian ada programnya adalah dengan menginformasikan program kewirausahaan para santri. Ya, ada kemudian bentuk parfum ruqyah. Ya, ini parfum ruqyah khusus ikhwan ya. Ini wangi kasturi yang disuka Rasulullah. Terus kemudian ada ini ya, teman-teman. Ada madu untuk semua keluhan nih. Ini madu ruqyah. Ini mumpung promo. Ini untuk program kewirausahaan. Insya Allah nanti sebagian keuntungannya kita infakkan ya. Kita infakkan untuk para santri. Sehingga mereka bisa menghafal Quran gratis. Ya. Sehingga teman-teman dapat pahala jariah tuh. Yang tadi yang mual nggak bisa muntah. Pokoknya yang reaksi aneh-aneh lah. Pusing macam-macam insya Allah ya. Dengan perantara ini, teman-teman akan nanti bisa plong. Nanti perasakan bedanya luar biasa. Dan teman-teman nanti akan kita pandu sampai sembuh total. Ya, sampai benar-benar tuntas. Ini harganya sekitar 150 teman-teman ya. Ini ada promo sekitar, khusus malam ini aja, itu sekitar 67 ribuan saja. Ya, ini madu ruqyah, ramuan ruqyah. Jadi madu sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi insya Allah nanti untuk berbagai macam keluhan, nanti sebentar lagi saya sematkan. Saya sematkan di, bisa COD, saya sematkan di, ini ya, di keranjang kuning. Ini stoknya terbatas banget, teman-teman. Ini hanya 100 ya. Stoknya terbatas banget, karena kita mau, ini teman-teman cukup ganti, ini aja ya, biaya produksi sama infak tuh. Biaya produksi sama infak sekitar 67 ribuan. Begitu. Terus kemudian yang butuh parfum, ini untuk sajadah ya, tapi jangan dipakai keluar ya. Kalau akhwat jangan dipakai keluar. Kalau perempuan jangan dipakai keluar. Ini khusus di dalam rumah.
Sebetulnya untuk laki-laki ini yang disuka Rasulullah, wangi kasturi. Kalau khusus untuk perempuan itu kita nanti sematkan yang ini ya, Holistic parfum Mist Toharo. Kak Iyang, kalau di toko sebelah nanti coba saya cek ya, silakan DM. Terus satu lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin terapi secara tuntas, kita sudah buatkan bukunya. Ini juga merupakan bagian dari kewirausahaan santri. Ini tulisan saya teman-teman. Jadi saya sudah mengemas 7 terapi. Nah, terapi Al-Quran yang teman-teman praktekkan malam ini itu baru salah satu metode saja. Masih ada 6 metode terapi yang lain. Di mana bisa dipelajari di sini. Ya, ini bukunya full color dan bergambar, sehingga tidak membosankan seperti baca majalah. Bagi teman-teman yang malas baca, insya Allah nanti akan betah sampai akhir. Ya, di bagian belakang ini ada ayat-ayat tuh. Ada ayat-ayat yang bisa dibaca, begitu. Jadi seperti ini. Nah, termasuk di sini kita akan bahas keajaiban, teman-teman ya. Jadi keajaiban itu bukan hanya terjadi pada zaman dahulu saja. Kita di sini ingin menjemput keajaiban. Nah, ini hasil dari pengalaman saya, mengamalkan amalan yang sesuai dengan contoh Rasul. Masya Allah, banyak sekali keajaiban yang saya dapatkan. Dari mulai lunas hutang, dapat rezeki bertubi-tubi, kemudian sembuh penyakit kronis, kemudian banyak sekali luar biasa. Dan saya, alhamdulillah, Allah izinkan untuk membimbing ribuan orang, mereka selesai masalah hidupnya. Ya, benar-benar luar biasa, ajaib. Jadi pertolongan Allah itu begitu ajaib, dan saya ingin teman-teman itu ikut merasakan keajaiban yang saya rasakan. Ini banyak sekali testimoni yang sudah merasakan keajaibannya. Ini 250 ya, 250 harga normalnya, tapi khusus malam ini masih promo 167. Madunya bisa dicampur air ruqyah. Ya. Sebentar lagi saya sematkan ya, ada madu ruqyah, ada buku, ada parfum Mist Toharo, ada parfum kasturi. 167 dapat 4 teman-teman ya. Ini ada buku panduan, terus kemudian ada ini, ada apa tuh? Buku prakteknya. Jadi bukan hanya sekedar baca, tapi harus praktek. Prakteknya menulis, ya. Kemudian ada amalan yang harus dikerjakan, ada amalan yang bisa teman-teman centang kalau sudah dikerjakan, ada doa yang harus diucapkan. Kemudian teman-teman juga dapat buku ini ya, dapat buku saku. Buku saku zikir pagi sore. Bisa dibawa kemanapun asal jangan masuk kamar mandi. Dan ini ya, ayat ruqyah, buku saku ayat ruqyah. Nah, saya izin teman-teman ya untuk menyematkan bagi yang butuh, dan terima kasih yang sudah mau CO. Ini insya Allah jadi pahala jariah, karena setiap teman-teman CO nanti mengalir tuh, pahalanya ngalir. Karena apa? Dipakai santri untuk bisa menghafal Quran, begitu ya. Teman-teman akan dapat aliran pahala yang begitu luar biasa. Saya izin menyempatkan ya untuk buku. Terus kemudian ada namanya madu yang ini ya, ini Bidara Holistic Care. Bidara Holistic Care. Ya, 67 bisa COD. Kemudian ada ini ya, parfum Mist Toharo dan parfum Holistic Kasturi. Oke, silakan bisa di CO di keranjang kuning, nggak lama-lama teman-teman. Hanya 5 menit. Kak Noviana dapat 4, bukunya dapat 4. Ya. Panduan, kemudian buku praktek, terus kemudian buku saku, zikir pagi sore, dan ayat ruqyah. Gitu. Insya Allah sudah termasuk infak ya teman-teman. Kak Ika silakan bisa DM ya. Oh iya, harus istiqomah Kak untuk ngisi bukunya begitu ya. Yang sudah terima bukunya, terima kasih ya teman-teman ya. Yang sudah order, terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Ini terbatas ya teman-teman ya. Ini rebutan. Ini terbatas banget. Ini terbatas banget. Stoknya hanya sekitar 100-an kalau tidak salah. Dan besok ini sudah harga normal 129 harga normalnya. Jadi segera diselesaikan. Oh iya, sebentar sebelum disematkan. Sebentar ya Kak. Mau saya sematkan dulu. Teman-teman kalau mau berkunjung ke pondoknya boleh ya. Nanti janjian dulu. Oke, silakan sudah disematkan. Hanya 3 menit. Kak, coba cek di keranjang kuning. Kak Munirah, cek di keranjang kuning. Ya, harganya beda-beda.
Coba, biasanya langsung keluar ongkirnya, begitu ya. Nih kan, ada testimoni lagi ya. Alhamdulillah semenjak ikut terapi langit, banyak keajaiban rezeki yang selalu mengalir terus. Iya, Kak Mimi, ada beberapa versi madunya. Kak Iyang, kalau butuh nanti ongkirnya kemahalan, DM ya. Kalau ongkirnya kemahalan, DM. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Besok ya, besok bergabung lagi. Jam 5.45 WIB. Jam 5.45 WIB. Wah, ini sudah langsung mau habis, teman-teman. Ini segera ya, yang butuh madu yang sudah kita sematkan. Oke, silakan bisa CO di keranjang kuning. Sebentar. Oke, terima kasih banyak yang sudah CO. Kak Mustaqimah. Iya, kabarnya baik-baik saja. Kak Mustaqimah Banyumas. Kak Nimar silakan bisa CO di nomor etalase nomor 3. Ya. Oh, Kak Yayu. Ya, nanti bisa kita kasih ini ya. Untuk Kak Yayu. Jauh ya. Ini daerah mana nih? Luar Jawa kah? Ya, khusus luar Jawa nanti kita bantu ya. Biar tidak terlalu mahal. Kak Pipit, terima kasih banyak. Kak Noviana. Siap. Ya, ini hobi belanja luar biasa nih Kak Noviana. Mudah-mudahan semakin diberikan kekayaan ya, yang berkah, yang manfaat untuk sesama. Kak Minans, ini, yang biru, yang hijau nih, Holistic Care. Untuk pondok itu kita sekolahnya sistem kejar paket, ya, Kak BNV Shop, kita sistemnya kejar paket kalau pondok kita. Yuk yang ngantuk segera tidur. Terima kasih Kak Yunis. Terima kasih Kak Dia. Kak Murni? Oh, gimana? Belum bisa Kak? Yang belum bisa? Yang belum bisa CO? Oh iya, sebentar. Saya harus ini dulu ya. Oh iya, di sini Kak, kalau yang butuh madu itu pindah ke akun satunya, ke akun terapi langit. Di sini, ini saya kan online 2 ya. Saya live 2. Di sini nggak bisa, Kak. Silakan pindah ke akun satunya, terapi langit. Saya online di 2 tempat. Begitu. Untuk mondok itu kita ini ya. Kita benar-benar mondok untuk ini ya. Hanya Sabtu Minggu. Hanya Sabtu Ahad saja. Coba nanti kita hubungi mudirnya yang ini ya, yang ngurus. Japri saja, Kak. DM saja, Kak Sub. Oh, sebentar. Nomor saya silakan DM dulu. Untuk nomor saya silakan teman-teman DM ya. Nanti kita berikan nomornya. Begitu. Teman-teman 1 menit lagi ya. 1 menit lagi karena saya ada agenda. Terima kasih yang sudah CO. Oh, Kak Lina, ini kemungkinan ada masalah di akun. Kalau nggak bisa COD, kemungkinan ada masalah di akunnya. Coba ganti akun atau DM. Nanti kita bantu biar bisa COD. Terima kasih, kakek. Wah, ini kakek. Siap, besok pagi ya teman-teman ya. Terima kasih Kak Erna Malalo. Siapa ini? Kak Alca. Ya, kalau merasa kemahalan ongkirnya silakan bisa DM. Khususnya yang 40.000 ke atas itu ya. Nanti kita berikan ada inilah. Kita bantu biar nggak terlalu mahal. Oke, yang ngantuk silakan langsung tidur. Ya, yang ngantuk langsung tidur. Jangan begadang. Oke, Kak Diha silakan bisa di CO di keranjang kuning. Siap, teman-teman? Oke, saya izin pamit ya. Saya izin pamit. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia ikut live. Mudah-mudahan bisa menjadi perantara kesembuhan, perantara hadirnya kedamaian dalam hati. Ada yang request terapi kertas. Besok ya? Boleh deh, ya. Besok ya. Besok kita terapi kertas tuh, infokan ke semuanya. Kak Alcak, ya ongkirnya mahal, yuk kita bantu nanti biar terjangkau ya, biar terjangkau DM. Yang ongkirnya mahal silakan DM biar terjangkau. Nanti kita kasih ini bantuan ya.
Ada caranya nanti. Terima kasih banyak teman-teman ya. Saya izin pamit. Yang belum CO silakan ke profil. Ke profil saya, terus kemudian klik profilnya, terus kemudian di situ di showcase, di etalase ya, di etalase silakan belanja. Nah, di situ ada, tinggal pilih teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih teman-teman ya. Terapi kertas besok Kak, biar penasaran besok ya, terapi kertas. Besok pagi kita terapi kertas untuk menghilangkan emosi negatif, perasaan negatif ya, dan penyakit hati. Saya izin pamit ya, saya akhiri dengan pantun teman-teman. Buah nangka, buah kedondong, ya, buah nanas, buah apel. Itulah nama buah-buahan. Yang sudah sering dengar, ketawa aja nggak apa-apa dipaksain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jam 5.45. Jam 5.45. Ya, sehat selalu buat teman-teman. Sukses dunia akhirat. Ya, lancar rizkinya. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin. Ya Rabbal alamin.